Ini peta jalan di sertifikat ya, ini di bagian timur ini ada jalan nih, ini ada jalan nih, lihat ada garis di ujung jalan ya, ini ada jalan ini, akan tetapi ditutup semua, dipagar keliling semua. Saya tidak mau ada masyarakat ya atau warga yang menjadi korban. Pihak pembeli atau Tuan Ang ini atau toko Nam ini, dia menutup itu akses jalan. Nah, dia menutup itu akses jalan sehingga hari ini yang ada di dalam sertifikat 4157 batas timur adalah jalan itu tidak ada, jalannya hilang. Ini hari kita ngobrol pintar bersama dengan saudara semua di sini. Ya. Di sini ada ya Pak Joyce Ripun, ya, saudara-saudara dari ya organisasi PMKRI dan teman-teman yang lain. Ini kita ngobrol pintar ini tentang adanya suatu persoalan yang kemarin ya udah lelah ya diperjuangkan oleh aliansi Pak Joy dan kawan-kawan ya. Aliansi apa loh Pak Joy? Akar rumput, ada PMKRI dan kawan-kawan telah melakukan ya untuk dan atas nama warga masyarakat di Namun Said terkait dengan ada akses jalan yang ditutup oleh seorang pengusaha yang kita kenal dengan ya pengusaha toko Nam atau Pak Leonard ya. Pak Leonard ini saya kenal baik dia nih ya. Kita kawan baik ini, istrinya juga baik dan lain. Ini sangat diharapkan masyarakat dan semua yang ada agar berkenan dengan etiket baik. Bapak Leonard bisa membuka akses jalan yang telah disepakati bersama dengan DPR ya, sebagai etiket baik ya gitu. Setelah kita diskusi pintar, kita lihat ada ini ya, ini peta jalan di sertifikat ya, ini di bagian timur ini ada jalan nih, ini ada jalan nih, lihat ada garis di ujung jalan ya, ini ada jalan ini, akan tetapi ditutup semua, dipagar keliling semua oleh pihak pembeli tanah, yaitu Bapak Leonard ya. Nah, ketika tutup jalan semua itu, maka tidak lagi ada akses masuk keluar yang selama ini ya dilakukan oleh masyarakat, baik itu sebagai orang peternakan dan juga orang nelayan biasa akses itu. Dan memang ini ada gambar akses nih. Dan oleh karena itu, ini hari ngobrol pintar, kami sangat mengharapkan ya Bapak Leonard ya, punya hati ya untuk membuka jalan yang telah disepakati melalui perjanjian lewat RDP ya, itu karena nanti berdampak akan tidak adanya kenyamanan, kedamaian, terganggunya aktivitas di tengah-tengah masyarakat Kota Kupang ya. Ini kalau masyarakat terus datang ke DPR dan lain-lain kan terganggu. Oleh karena itu harus mempunyai etiket baik. Dan juga ini
bisa berdampak hukum karena telah dilakukannya perjanjian, ya, kesepakatan bersama-sama, baik itu lisan maupun tulisan di depan, ya, umum yang menyatakan akan dibuka. Ya. Dan oleh karena itu, ya, sangat diharapkan agar dapat mempunyai hati yang baik, bisa melaksanakan hasil keputusan RDP bersama DPR itu. Ya, ini terima kasih banyak ini ada teman-teman kita yang sudah ada di sini. Ya, itu saya sangat mengharapkan mudah-mudahan apa yang saya ngomong ini bisa dapat berguna, bermanfaat bagi Bapak Leonard tokoh 6. Itu orang baik, saya kenal baik persis tuh, ya, bersama istrinya gitu, dan keluarga saya cukup kenal baik. Dan berkenan, ya, perjanjian bersama-sama rapat RDP DPR Kota, ya, DPR Kota yang menyatakan jalan itu dibuka, niat jalan loh, itu tetap dibuka sesuai dengan gambar yang tadi. Memang bagian timur ini ada gambar jalan setapak, ya, tidak boleh itu. Nah, kalau itu juga digunakan kan kesian, ya, akan menjadi korban bagi masyarakat yang aktivitas. Ya, saya sangat mengharapkan itu. Ini untuk kepentingan masyarakat, ya, untuk kepentingan keamanan dan juga untuk kepentingan perdamaian untuk kita semua. Nah, sebelum ada tindakan-tindakan yang lain, marilah tetap satu hati untuk menyelesaikan semua ini dengan bersaudara semua, satu hati, satu suara, itu lebih baik. Oh, ini ketemu Bapak di mana? Kata mati sun bawa ini tanah, nah. Amin. Iya kan? Kata mati sun bawa ini tanah, nah. Siapa mau bawa ini tanah? Kilometer. Kan ini sudah ada. Karena tadi saya bilang ini kan sudah aksesnya. Ya. Dan oleh karena itu nanti coba ini pertanahan juga dapat menjadi perhatian untuk berkenan dilakukan pengukuran ulang bersama-sama. Saya pikir itu yang harapan daripada kami semua yang ada di sini, agar waktu tidak terlalu lama dapat membuka akses itu. Saya pikir kalau hanya 2 meter saja itu Pak Leonard tidak merasa rugi, itu kayak 2 meter. Karena masyarakat juga tidak ambil itu, karena itu sudah merupakan akses jalan setapak yang sudah ada di dalam sini, di dalam ketentuan garis ini, ya, Pak Leonard. Saya pikir itu, ya, terima kasih. Assalamualaikum. Suatu pesan. Ini kita berpikir ke arah yang ke depan. Apabila toko 6 tidak memenuhi permintaan warga, yaitu tidak membuka pagar, dan selanjutnya berdampak pada hukum, apakah Bapak Sam siap mendampingi masyarakat setempat dalam proses hukum selanjutnya? Saya bilang begini, saya selalu bersama-sama dengan Pak Joey dan teman-teman. Ingat, karena perjuangan mereka bagian dari perjuangan kita. Siap. Betul. Ingat, saya tidak mau ada masyarakat, ya, atau warga yang menjadi korban. Betul. Kita tempuh. Soal nantinya persoalannya bagaimana, betul, kita berjalan. Maka ini ada merupakan himbauan persuasif hati ke hati, betul kan? Ini kan merupakan bagian hati ke hati. Ya, itu. Ini kan kita semua nih, kita semua. Ya, karena baru-baru itu mereka hanya segelintir, ya kan? Bahkan nanti segelintir itu bisa berkembang biak, begitu. Untuk turun bersama-sama untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang punya akses jalan loh. Ya, harapan itu. Sekali lagi, sebelum kita akan melakukan tindakan-tindakan lain, saya sangat mengharapkan dengan hati yang tulus, dengan pikiran cerdas, Om Leonard, mari kita duduk bersama-sama. DPR sekali lagi saya minta tolong tidak lanjuti. Iya, ya, karena DPR itu di situ representatif daripada suara hati daripada masyarakat. Saya minta tolong ini perjuangan Anda, ya, Pak saudara semua.
Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Salam hormat. Selamat malam bagi kita semua. Salam sukses, salam perjuangan. Oke. Yang pertama, kita mewakili teman-teman aliansi Akar Rumput. Jadi di dalam aliansi Akar Rumput ini ada Ormas Ikatan Paguyuban Flotirosa, ada PMKRI, dan ada komunitas milenial Rumah 7. Jadi Watong pada kasus ini berdiri atas nama masyarakat, itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua, bahwa atas nama aliansi beta ingin menyampaikan terima kasih banyak buat beta pun kakak, ya, kita biasa panggilnya kakak Sam. Terima kasih banyak. Sebenarnya Batong Aliansi ini menganggap bahwa sudah tidak ada lagi orang yang peduli terhadap Batong. Tapi ternyata malam hari ini Batong keliru. Ternyata masih ada orang yang peduli terhadap Batong Perjuangan. Dan untuk itu sekali lagi atas nama aliansi kita mengucapkan terima kasih untuk kakak Sam yang sudah peduli terhadap persoalan yang aliansi sementara kawal. Terus poin yang berikut, bahwa hasil RDP karena tidak disepakati, maka aliansi kemarin itu berpikirnya bahwa Batong akan membawa persoalan ini ke tingkat nasional. Batong sudah membuat konsep surat. Batong akan mengirimkan surat ini ke Bapak Presiden. Cekinya itu ke Bapak Menteri ATR, Bapak Nusron Wahid. Dan surat itu sebenarnya Batong sudah mau kirim besok. Tapi karena diskusi malam hari ini atas nasihat kakak Sam bahwa masih ada peluang yang bisa Batong cari di dalam kota ini, maka Batong percaya ketika kakak Sam bersama-sama dengan Batong percaya bahwa di kota Kupang ini masih ada orang baik dan keadilan di kota Kupang ini belum mati. Ya, terima kasih sekali lagi, terima kasih kakak Sam. Mungkin Pak Joy bisa menceritakan terkait yang kronologi terjadi peristiwa tersebut seperti apa? Oke, jadi baik. Jadi kronologisnya di dalam sertifikat 4157 itu, batas timur adalah jalan, batas utara adalah laut, batas barat adalah tanah milik Tuan Ang, batas selatan itu adalah Jalan M Praja. Terus di dalam pelepasan hak itu yang memberikan pelepasan hak itu adalah Ibu Cornelia Sula. Ibu Cornelia Sula Henuk selaku ahli waris. Dia memberikan pelepasan hak itu bahwa batas-batasnya itu timur adalah jalan. Dan perlu diketahui bahwa batas timur dalam pelepasan hak itu jalan itu selebar 5 meter. Dari depan jalan besar itu sampai menuju ke pantai itu kurang lebih 5 meter. Tapi pada kenyataan sekarang yang terjadi, pihak pembeli atau Tuan Ang ini atau toko Nam ini, dia menutup itu akses jalan. Sehingga hari ini yang ada di dalam sertifikat 4157 batas timur adalah jalan itu tidak ada, jalannya hilang. Sehingga Batong pertanyakan, kalau batas timur adalah jalan, tolong tunjukkan kepada kami mana jalan itu. Mana jalan itu? Kenyataannya sekarang pagarnya dia itu sudah di bantaran kali. Dia tidak pagar lagi di atas kali. Sebenarnya kalau mau diperiksa kembali, ditelaah kembali, ada banyak pelanggaran yang dia langgar. Terkait dengan aturan perda sepadan kali, sepadan pantai, banyak. Tapi masyarakat pada poin ini tidak menuntut itu. Masyarakat hanya menuntutnya itu kembalikan jalan itu saja. Kalau seandainya dikembalikan jalan itu kan persoalan selesai. Itu bukan dia pun jalan juga. Dia tidak membeli itu jalan. Dan camat pada saat itu Bapak Ridon Bire, terus dengan Lurah Alap pada saat itu, kalau tidak salah Ibu atau Pak Lalus, di dalam pelepasan hak itu ada tertera sebagai saksi untuk menandatangani surat pelepasan hak. Jadi kronologisnya sebenarnya singkatnya, kalau dia tidak ambil haknya masyarakat tidak jadi masalah, tapi yang jadi persoalannya dia mengambil hak masyarakat. Kalau lu beli tanah ya cukup lu beli tanah di batas mana yang berbatasan dengan jalannya, selesai di situ. Lu jangan menguasai sampai di sepadan kali.
Mungkin itu dia punya kronologisnya. Salam